Halo semuanya, selamat datang kembali di program kami Moi The Explorer. Kalau biasanya di program ini kita mengunjungi pusat budidaya tanaman atau wisata alam yang menakjubkan, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dan sangat menarik, yaitu mengunjungi sebuah UMKM yang tentunya masih ada hubungannya nih sama pertanian, yaitu khusus berfokus pada peningkatan nilai jual hasil panen. Karena seperti yang kita ketahui, inovasi dan variasi baru untuk meningkatkan nilai jual suatu produk itu sangat penting. Misalnya, menciptakan produk konsumsi yang banyak diminati bisa sangat membantu meningkatkan nilai jual dari hasil panen tadi. Mari kita lihat gimana sih mereka mengubah hasil panen biasa menjadi produk bernilai lebih tinggi, serta bagaimana ini bisa sangat membantu kesejahteraan petani dan pekerja lainnya. Nah, tempat produksi Jet Colet adalah lokasi yang akan kita kunjungi hari ini, tepatnya di Aneka Makanan dan Cemilan M4 milik Bapak Pur. Ngomong-ngomong, Jet Colet ini adalah panganan khas asli dari Magelang, tepatnya sekitar Muntilan, yang terbuat dari getuk singkong yang digoreng. Ketika dulu belum banyak yang tahu snack ini, katanya dulu ada yang membuat keripik getuk legend yang memasarkan keliling memakai motor RC100 Jet Colet, hingga semua orang terbiasa memanggilnya pedagang Jet Colet. Dan keripik Jet Colet ini makin banyak yang memproduksi dan tetap dipanggil keripik Jet Colet. Pabrik ini sudah berjalan sejak awal 2010 dan mulai memproduksi besar-besaran sekitar tahun 2014 karena mulai bermunculan pesanan dari tengkulak di luar kota seperti Jakarta, Boyolali, dan Solo. Awalnya usaha ini berdiri karena Pak Pur beserta istrinya sudah pensiun dari pabrik sepatu di daerah Tangerang dan kemudian terinspirasi membangun usaha dari teman yang juga memproduksi makanan yang sama, yaitu Jet Colet. Dan ternyata akhirnya bisa juga membuka lapangan kerja untuk sekitar. Rata-rata karyawan di sini juga pensiunan pabrik atau sudah pernah bekerja di pabrik. Sehingga cara bekerjanya pun cekatan dan teliti, dan siapa sangka sih pabrik ini juga meningkatkan nilai jual singkong dan membantu kesejahteraan petani lokal. Mereka mengolah singkong pilihan yang didapat dari daerah Wonosobo dan sekitarnya menjadi getuk dengan kualitas terbaik. Singkong yang digunakan adalah singkong khusus yang memiliki kualitas unggul. Biasanya pilihan singkongnya adalah yang berkulit putih. Singkong berkulit putih biasanya disebut dengan jenis Sumatera, tapi lain tempat lain penyebutan juga. Umurnya minimal 10 bulan, tergantung daerah. Kalau mengambil dari Borobudur, biasanya 10 bulan sudah bisa diolah. Kalau dari Wonosobo dan sekitarnya harus berumur 11-12 bulan. Setelah dipilah dengan khusus, singkong dikupas, kemudian dicuci bersih, dipotong-potong lalu dikukus sampai empuk dan siap digiling dan diuleni jadi getuk. Setelah jadi getuk, dianginkan dulu sebelum dimasukkan ke showcase. Di showcase didiamkan sekitar 2 hari karena mengirisnya pakai mesin, agar nggak hancur ketika diiris. Kalau diiris manual bisa didiamkan sekitar 1 hari aja. Setelah diiris tipis, dianginkan lagi minimal 3 jam. Tidak boleh lebih dari 7 jam karena cita rasanya akan berkurang. Tidak dijemur juga karena cita rasanya juga akan berbeda. Varian yang tersedia hanya rasa gurih aja. Dulu pernah membuat varian pedas, tapi dikarenakan harga cabai yang naik turun menjadikannya sulit mematok harga. Dan pengolahan menjadi lebih lama juga. Jadi sekarang tersedia rasa gurih aja dan ketika sampai di tangan kedua atau tengkulak baru dibuat varian rasa yang lain. Setiap hari, pabrik ini mengolah 6 kintal singkong menjadi keripik Jet Colet sekitar 250 kg yang siap dikirim ke berbagai kota seperti Jakarta, Solo, dan Boyolali. Pengiriman sudah dilakukan ke banyak kota besar di Indonesia ya berarti. Tapi perjalanan mereka tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, khususnya tantangan ketika musim hujan. Karena singkong ketika musim hujan kadar airnya sangat banyak dan membuat umbinya jadi susah matang. Sedangkan singkong yang baik untuk dijadikan keripik Jet Colet ini adalah yang kadar airnya sedikit. Jadi tantangan paling besar adalah ketika kekurangan bahan baku pada musim hujan. Jadi relasi penyedia bahan baku itu sangat penting. Perlu beberapa, bahkan mungkin perlu banyak relasi penyedia bahan baku. Karena setiap hari kebutuhan dari produksi itu banyak dan juga butuh waktu lama untuk singkong itu bisa dipanen. Berbicara lagi tentang sejarah Jet Colet, jadi dulu ketika awal Jet Colet muncul di pasar Muntilan ada seseorang yang jual getuk bulat dan iseng mengirisnya tipis dan menggoreng. Jadilah keripik berbentuk bulat tipis yang gurih dan lezat ini, yang sekarang menjadi salah satu makanan khas dari Magelang. Tapi Pak Pur memikirkan ide kreatif karena awalnya beliau belum memiliki mesin pengiris yang membuat getuk menjadi bentuk bulat sempurna. Bentuk persegi pun dipilihnya agar lebih mudah diiris apalagi manual. Jadi di tempat ini adalah pertama kali Jet Colet berbentuk persegi bermula. Dan sekarang rata-rata Jet Colet yang dijual di pasaran berbentuk persegi. Kini keripik Jet Colet Pak Pur ini sudah memiliki beberapa langganan tengkulak. Kebetulan secara tidak sengaja bertemu tengkulak besar yang ingin berlangganan. Produksinya selama 3 hari untuk kirim ke Jakarta dan 3 hari selanjutnya untuk Solo dan Boyolali, ujarnya.
Tapi beliau belum memiliki rencana untuk memperluas sayapnya ke usaha online karena belum ingin repot mengurus administrasi dan sarananya, serta sedang dalam proses untuk meningkatkan kapasitas produksi pelan-pelan, karena sekarang masih terbatas di tempat. Tapi pelan-pelan sudah menambah bantuan seperti tambahan karyawan dan tambahan mesin. Beliau memiliki harapan dan sedikit pesan nih. Harapannya keripik Jet Cooled ini makin dikenal di masyarakat luas bahkan di seluruh dunia. Karena sekarang pemasaran dari tengkulak daerah Jakarta pun sudah sampai Sydney bahkan Dubai. Dan toko oleh-oleh milik artis Raffi Ahmad dan Jenny Cagur pun juga menjual Jet Cooled dari produksi milik Pak Pur ini. Dan yang terakhir, pesan untuk anak muda usia produktif. Kalau mau membuat usaha, jangan takut gagal, karena banyak anak muda sekarang tidak mau ambil resiko besar ketika membuat keputusan. Wah, memotivasi sekali bukan? Jet Cooled ternyata sudah mendunia nih. Ya, demikianlah kisah inspiratif dari Pak Pur dan keripik Jet Cooled-nya yang mendunia. Dengan usaha yang gigih dan semangat pantang menyerah, Pak Pur berhasil membawa produknya dikenal luas hingga mancanegara. Semoga program ini bisa memotivasi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus berinovasi dan berani mengambil langkah besar dalam meraih impian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.